Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Mungkin ada yang belum kenal, ini nama saya ada di depan kalian. Pelajaran SKI pada pertemuan yang pertama ini. Bab yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Di sini saya akan menjelaskan masalah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ada 4 kondisi, ada kondisi kepercayaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik. Ya. Nah, kondisi kepercayaan yang pertama ini kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bisa kalian lihat sendiri. Ini ada gambar bagaimana kondisi Ka'bah ketika Islam belum datang. Di sekitar itu ada berhala-berhala yang di samping sekitar Ka'bah ini kurang lebih ada 360 berhala yang menjadi sesembahan dari masyarakat Mekah sebelum Islam. Ini juga menggambarkan bagaimana kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, mereka menyembah berhala-berhala yang ada nama-nama berhala, ada yang namanya Hubal, Lata, Uzza maupun Manat. Semuanya itu menjadi sesembahan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Nama-nama berhala yang disembah oleh masyarakat Mekah sebelum Islam, ini ada Hubal. Hubal ini biasa disebut oleh mereka sebagai pemimpin. Kemudian ada yang namanya Lata, ada namanya Uzza, dan ada yang namanya Manat. Dan masih banyak berhala-berhala lagi yang menjadi sesembahan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ini kurang lebih ada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ini juga merupakan salah satu bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Arab atau masyarakat Mekah pra-Islam sebelum Islam datang. Banyak patung-patung atau berhala-berhala yang menjadi sesembahan mereka. Nah, mungkin bisa kalian lihat di bawah patung atau berhala itu ada sesaji, dan ada ini orang-orang Mekah atau Arab yang melakukan sesembahan, melakukan ritual-ritual. Ini menggambarkan kondisi masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam datang. Yang kedua, kondisi sosial. Ya. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam? Ada 2 kelompok atau bagian di Mekah ini. Ada kelompok Badui atau biasa disebut dengan penduduk gurun, dan ada kelompok Hadari atau yang sudah penduduk yang menetap kota ini. Perlu diketahui juga bahwa masyarakat Mekah ini ada mempunyai sifat-sifat yang positif atau terpuji. Antara lain, masyarakat Mekah sebelum Islam itu adalah orang-orang pemberani. Kemudian yang kedua, suka hidup bebas. Yang ketiga, memenuhi janji. Orang-orang Mekah sebelum Islam itu menepati janji. Kemudian yang keempat, pantang mundur.
Karena pemberani tadi akhirnya pantang mundur. Kemudian yang kelima, ini ada suka menolong. Jadi masyarakat Mekah sebelum Islam itu sifat positifnya itu suka menolong. Kemudian ada sifat-sifat yang negatif atau yang tercela. Ini mereka menyembah berhala. Yang pertama, yang kedua, mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi jika melahirkan seorang anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Mereka beralasan karena anak perempuan tidak bisa perang. Ini alasannya seperti itu. Maka lahir perempuan langsung dikubur, bunuh hidup-hidup. Yang ketiga, mengawini perempuan bekas istri ayahnya. Kemudian yang terakhir, ini suka pesta pora, mabuk-mabukan. Ya, termasuk judi itu kan pesta pora. Ya. Jadi masyarakat Mekah sebelum Islam itu negatifnya ya seperti itu. Makanya dinamakan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, zaman kegelapan. Namun di sini perlu diketahui bukan bodoh masalah ilmunya orang-orang Mekah itu, namun bodoh karena akhlaknya. Jadi akhlaknya yang bodoh. Menyembah berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu kan bodoh. Makanya dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Itu ya. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, yang jelas orang-orang Mekah itu termasuk ahli berdagang. Jadi perdagangannya memang luar biasa. Ya, orang-orangnya sangat ya disegani dalam hal perdagangan. Kemudian masyarakat Mekah sebelum Islam itu banyak yang bertani. Kemudian ada yang beternak. Peternakannya ya domba, onta, itu ya. Itu menggambarkan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam di bidang ekonomi. Yang terakhir ada kondisi politik. Nah, perlu diketahui ada 3 kekuatan politik di Jazirah Arab. Yang pertama ini ada Kekaisaran Bizantium, kemudian yang kedua ada Kekaisaran Persia, dan yang ketiga ada dinasti Himyar. Nanti untuk penjelasannya kalian bisa buka link Google Sheet dari saya, nanti akan saya kirim di akhir materi yang saya sampaikan ini. Dan perlu kalian ketahui di Jazirah Arab ini juga pernah ada kerajaan-kerajaan besar. Ya, ini ada kerajaan Kindah, kerajaan Ma'in dan kerajaan Katban, ada kerajaan Sabak, kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, kemudian ada pendudukan orang-orang Persia, kerajaan Hirah, kerajaan Ghassan, dan Hijaz. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab. Perlu diketahui juga bagi kalian bahwa di Jazirah Arab itu banyak suku-suku besar. Ya. Karena suku-sukunya banyak dan besar, mereka fanatik terhadap sukunya dan sering terjadi peperangan antar suku. Ya. Nanti untuk lebih jelas ya bisa kalian buka link Google Sheet saya, nanti bisa dipelajari, dibaca-baca, atau bisa browsing-browsing lewat internet. Ya. Ya, demikian tadi materi kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, kondisi pertanyaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi maupun kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Semoga kalian lebih paham lagi dan tahu sejarah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jangan lupa
Jaga kesehatan, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jangan keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker. Ini juga ada link tentang materi, ya, nanti bisa kalian buka link materi kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Mungkin yang kelas 7C dan 7D ini kemarin sudah saya kirim lewat Google Classroom ya. Jadi setelah selesai ini ya, tidak usah kirim tugas ya. Tidak usah kirim tugas. Nanti ada tugas tersendiri ya. Jadi tidak usah dikirim lewat WA, tidak usah difoto ya. Sekali lagi, tidak usah difoto dan tidak usah dikirim ke WA saya. Ya, paham ya? Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.